Dan ayat yang ketiga, Verse 5. ayat yang kelima, Romans chapter 14 verse 10. Roma 14 ayat yang ke-10, And 2 Corinthians chapter 5 verse 10. dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. These four scriptures tells us how God will judge a believer. 4 ayat firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bagaimana Tuhan akan menghakimi seorang The percaya. Bible says very clearly, Alkitab berkata dengan jelas, every believer will appear before the judgment seat of Christ Jesus. setiap orang percaya akan muncul atau berdiri di harapan tahta pengadilan Tuhan. When you stand before God, Waktu kita berdiri di harapan Tuhan, you will be judged for what you have done against in your body. saudara akan dihukum atau dihakimi sesuai dengan apa yang kamu lakukan terhadap badan atau tubuhmu. Which means how did you live? Jadi bagaimana kamu hidup. But in this case, Tapi di dalam kasus ini, the word that the Lord specifically told me is this: perkataan yang Tuhan dengan jelas sampaikan kepada saya adalah ini. I will judge them according to my will. Aku akan menghakimi mereka berdasarkan kehendakku. Did you live according to the will of God? Apakah kamu hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Before you were born in this world, Sebelum saudara dilahirkan di dunia ini, God has already made a plan for your life. Tuhan sudah membuat rencana atas kehidupan You are saudara. not here by accident. Saudara tidak ada di dunia ini karena sebuah kecelakaan. This statement that I just made has two meaning. Nah, pernyataan ini punya dua arti. You're not in this meeting by accident. Saudara tidak ada di dalam pertemuan ini dengan sengaja. Neither are you in this world by accident. Saudara di pertemuan ini bukan karena sebuah kecelakaan. Anda juga tidak tiba-tiba karena kecelakaan muncul di dunia ini. You're not born because of the union of your father and mother. Saudara lahir bukan hanya karena persetubuhan bapak dan ibumu. That is the physical reason. Itu adalah alasan fisik. But you are born because God willed that you be born. Tapi saudara dilahirkan di dunia ini karena Tuhan berkehendak supaya Anda dilahirkan. You have a purpose. Saudara punya tujuan. Percaya. 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 You have a purpose. Saudara punya tujuan. If you believe that statement, Kalau saudara percaya dengan pernyataan ini, then it is your duty to find out what is that purpose. maka ini adalah tanggung jawab saudara untuk tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kehidupan saudara. You cannot go to your grave without finding out what is your purpose. Jangan sampai saudara masuk ke dalam liang kubur tanpa terlebih dahulu tahu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. It is your duty Adalah tanggung jawab saudara to know what is your purpose. untuk tahu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. You cannot be blind, deaf, and dumb. Saudara nggak boleh buta, nggak boleh bisu, nggak boleh tuli. You cannot just be like a person who grow up, Saudara nggak boleh jadi orang yang hanya bertumbuh, get married, menikah, have a family, punya keluarga, raise up your children, mendidik, membesarkan anak-anak, and then die on your old age. terus mati di masa tua. Purposeless, meaningless. Nggak punya tujuan, nggak punya arti. That is not correct. Itu tidak benar. Because it is your duty to find out what is your purpose. Sebab adalah tanggung jawab saudara untuk tahu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Let me give you one example. Saya kasih satu contoh. In Jeremiah chapter 1 verse 5 we read, Di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima kita membaca. the Lord spoke to Jeremiah who was only 15 years old. Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia yang pada saat itu berumur 15 tahun. Before I formed you in your mother's womb, Sebelum aku membentuk dan menenun engkau di dalam kandungan ibumu. before you existed in your mother's womb, Sebelum kamu ada di dalam kandungan ibumu. you were there before me. Kamu sudah ada di hadapanku. I saw you. Aku melihat kamu. I gave you a name. Aku memberikan sebuah nama. And I gave you a purpose. Aku berikan sebuah tujuan. I gave you a calling. Aku berikan sebuah panggilan. Jeremiah was only 15 years old. Yeremia cuma 15 tahun pada waktu itu The umurnya. Lord said, before you were born in this world, Tapi Tuhan berkata sebelum kamu dilahirkan ke dalam before dunia you were ini. formed in your mother's womb, Sebelum kamu dibentuk di dalam rahim ibumu. you existed before me. Kamu sudah ada di hadapanku. And I sent you to this world Dan aku mengutus kamu ke dunia with a ini. purpose, Dengan with tujuan. a calling. Dengan panggilan.
And your calling is to be a prophet, Dan panggilanmu adalah menjadi seorang nabi. not a priest, Bukan imam. not an ordinary elder, Bukan penatua biasa. not an ordinary believer, Bukan orang percaya but a biasa. prophet. Tapi nabi. And what is your purpose? Apa yang menjadi tujuanmu? To tear down, Untuk merobohkan. to destroy, Untuk to menghancurkan. supplant, Untuk membangun. but also to build up. Untuk membangun. Jeremiah chapter 1 verse 10. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10. That was his calling. Itu yang menjadi panggilan Yeremia. And if you read Job chapter 40, Kalau saudara baca kitab Ayub pasal yang ke-14. the Lord asked Job a question Tuhan bertanya kepada Ayub. from chapter 40 to chapter 42. Anda bisa baca ayat pasal 40 sampai 42. Job, Ayub, where were you when I created all this? di mana kamu waktu aku ciptakan segala sesuatunya? You were supposed to be looking at all this. Kamu seharusnya melihat semua Where yang were aku you? ciptakan. Didn't you know? Di mana dan kenapa kamu nggak tahu? So there is an existence in heaven Jadi saudara harus tahu sudah ada realita kenyataan di surga. before you came. Sebelum saudara datang ke dunia. Percaya? Percaya. So the question is this. Jadi pertanyaannya ini. What is your purpose? Apa yang menjadi tujuan? What is your purpose? Apa yang menjadi tujuan saudara? I got saved on 1st June